kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai regenerasi dan metamorfosis pada Drosophila melanogaster. Yuk, simak video berikut. Pertama, kita akan ke pengertian regenerasi dan metamorfosis yang akan disampaikan oleh Afifah. Regenerasi merupakan kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak, hilang, ataupun lepas. Sedangkan metamorfosis merupakan proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan pada penampilan fisik ataupun struktur pada hewan setelah menetas. Nah, metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya yaitu ke latar belakang mengenai alasan dan tujuan regenerasi Drosophila melanogaster yang akan disampaikan oleh Chaula. Halo, saya Chaula. Jadi, Drosophila melanogaster ini memiliki siklus hidup yang singkat sehingga sering dimanfaatkan oleh peneliti dalam pengamatan, juga karena diketahui memiliki kemiripan genetik sekitar 75% dengan manusia. Selanjutnya, metode kerja yaitu langkah kerja yang dilakukan untuk metamorfosis lalat buah, terutama pembuatan media, yang akan disampaikan oleh Fitri. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini yaitu pepaya dan juga pisang. Menghaluskan bahan-bahan yang Anda menggunakan blender. Setelah itu, dimasukkan ke dalam gelas dan ditambahkan kertas kardus beserta isolasi lalat buah, lalu ditutup menggunakan spons. Selanjutnya yaitu hasil dari isolat metamorfosis pada lalat buah. Berikut adalah video dari pengamatan kelompok kami mengenai isolasi metamorfosis Drosophila melanogaster, di mana pengamatan dilakukan sampai dengan 11 hari sehingga didapatkan anakan dari Drosophila melanogaster tersebut. Kita masuk ke pembahasan. Gambar ini merupakan gambar umum dari Drosophila melanogaster. Ciri dan karakter Drosophila melanogaster. Beberapa ciri umum dari Drosophila melanogaster yaitu panjang tubuh lalat buah dewasa 2-3 mm, tubuh berwarna coklat kekuningan, memiliki fasad mata berwarna merah berbentuk elips, memiliki mata oseli dan majemuk, memiliki antena di bagian kepala, memiliki toraks yang ditumbuhi oleh bulu, abdomen bersegmen pada jantan 5 dan betina 7, sayap normal memiliki ukuran yang panjang dan lurus, hidup di buah-buahan berbau menyengat, dan sering berhinggap di bagian sisi gelas percobaan maupun di kertas kardus. Lalat buah ini umumnya tidak berbahaya dan biasanya memakan jamur yang terdapat pada buah-buahan. Nah, untuk media pertumbuhan pada praktikum kali ini kami menggunakan pepaya dan juga pisang sebagai media untuk nutrisi lalat tersebut. Kami menggunakan modifikasi untuk media tersebut dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada dan mudah didapat. Pada proses perkembangbiakan atau reproduksi dari lalat buah sendiri ternyata cukup unik dan dikenal dengan inseminasi yang menyakitkan. Hal ini terjadi karena pada Drosophila jantan akan melubangi perut betina dengan penisnya dan menyuntikkan sperma melewati luka tersebut ke dalam rongga perut betina atau hemosel. Dan Drosophila jantannya ini akan melakukan fertilisasi sekitar 30 menit. Dari Drosophila melanogaster atau lalat buah ini termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, di mana metamorfosis sempurna itu memiliki 4 fase, yaitu ada fase telur, larva, pupa, kemudian imago. Nah, pada Drosophila melanogaster pada tahap
larva itu ada 3 tahapan ya. Ada tahap larva instar 1, larva instar 2, dan larva instar 3. Nah, si telur pada Drosophila melanogaster ini ditemukan pada hari kedua setelah ia masuk ke dalam botol atau ke dalam toples, di mana telurnya itu berwarna putih, jadi seperti bercak-bercak putih menempel pada dinding-dinding botol. Nah, pernyataan ini sesuai dengan Sylvia 2003 yang menyatakan bahwa telur Drosophila melanogaster berwarna putih, bersegmen, dan berbentuk seperti cacing. Kemudian pada keesokan harinya muncullah larva instar 1, di mana bentuknya kecil, kurang lebih 0,5 mm panjangnya, berwarna putih dan terlihat adanya pergerakan atau motil. Kemudian keesokan harinya tubuhnya mulai membesar dan pergerakannya pun mulai cepat, di mana dia telah memasuki tahap larva instar kedua. Keesokan harinya yaitu memasuki fase larva instar 3, di mana tubuhnya semakin membesar namun pergerakannya menjadi melambat dan dia mulai bergerak ke arah atas botol menuju sela-sela plastik dan bagian atas botol. Nah, keesokan harinya dia berubah menjadi prepupa berwarna putih, kemudian menjadi kepompong, di mana kepompongnya ini berwarna kuning, berada di sela-sela plastik pada botol dan di atas bagian botol. Kemudian keesokan harinya kepompong ini sudah kosong, berwarna hitam, dan mulai muncul lalat-lalat kecil, hampir sulit untuk dilihat oleh mata secara langsung karena sangat kecil. Kemudian keesokan harinya lalat kecil ini mulai tumbuh menjadi imago atau lalat dewasa. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dan diamati, dapat ditarik kesimpulan bahwa metamorfosis merupakan keseluruhan rangkaian perubahan bentuk serta ukuran mulai dari telur hingga menjadi imago atau dewasa, yang melibatkan proses pergantian kulit atau yang disebut ekdisis. Drosophila melanogaster atau lalat buah termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, di mana hidupnya mengalami 4 fase, yaitu fase telur, larva, pupa atau kepompong, kemudian menjadi imago atau lalat dewasa. Siklus hidupnya sangat singkat, yaitu hanya 2 minggu saja. Namun dalam 2 minggu tersebut lalat buah atau Drosophila melanogaster ini dapat melakukan metamorfosis secara sempurna. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video kami.